Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Sabtu 22 Mei 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, memang zaman sudah berubah. Zaman maju, gaul, milenial. Bahkan ada istilah-istilah di zaman ini yang sebelumnya belum ada. Kalau saya mengatakan ini, pasti Ibu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih juga paham. Kepo. Wah, gimana Ibu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih? Sering kepo? Tahu artinya kepo? Katanya kalau tidak salah, kepo itu artinya ingin tahu, mencari tahu sesuatu yang sebenarnya bukan urusannya. Sebenarnya tidak perlu dibuat. Namun karena kepo, dia membuatnya mencari tahu, mengamati pribadi-pribadi yang dikepoin. Nah, melalui media sosial, melalui informasi-informasi yang lain. Nah, ini adalah hal yang kurang baik, dan ini juga disabdakan oleh Tuhan hari ini. Tuhan berkata demikian. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Tuhan Yesus pun memperingatkan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Pada Petrus, tidak perlu cari tahu, tidak perlu kepo-kepo, hanya buang-buang energi, buang-buang waktu. Lebih baik kita memikirkan diri kita, menumbuhkan diri kita. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, pribadi yang suka kepo, yang suka membicarakan orang lain, gosip-gosip, ternyata ini termasuk tipe kepribadian tertentu. Dalam arti ini, yaitu orang yang suka kepo membicarakan orang lain ini, dia masuk tipe small mind, pemikiran yang kecil. Dia suka membicarakan orang lain, dia suka gosip-gosip. Nah, kalau tipe yang kedua, tipe sedang, average mind, dia adalah pribadi yang punya pemikiran rata-rata sedang, yaitu suka dengan
peristiwa, dengan berita-berita. Maka yang terjadi adalah dia suka membaca berita dan seringkali dia ini mendapat berita belum dibaca supaya dia merasa dan kelihatan penting, kelihatan sungguh pertama kali belum dibaca, sudah di forward, sudah dikirim kemana-mana. Nah, ini adalah tipe average mind, dia tipe rata-rata. Nah, namun dia tidak bisa memunculkan ide dan gagasan, dia hanya ikut-ikut, dia hanya menyebar forward-forward gitu. Nah, tipe yang ketiga adalah great mind. Ini adalah orang-orang yang punya pemikiran yang besar. Dia suka membicarakan ide, gagasan-gagasan yang besar. Dan inilah yang harus kita sadari. Kita termasuk small mind, average mind, atau great mind. Semoga kita tahu dan kita mau menumbuhkan hidup kita. Bisa kok diubah. Pribadi-pribadi yang ada dalam tipe great mind adalah pribadi-pribadi yang nonton sesuatu, yang baca sesuatu, kemudian timbul ide dan gagasan, dan tahu saya mau melakukan ini tanpa harus dimotivasi. Dia mampu memotivasi dirinya sendiri. Maka dia suka di media sosial, di YouTube, tidak kepo, dia belajar. Dia mencari inspirasi, dia mencari ide, mencari gagasan. Dia baca buku, dia mencari pengetahuan. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana? Dan kalau mau berubah, mau meningkat, memperkembangkan diri, bisa. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang great mind. Tidak hanya small mind yang suka gosip dan akhirnya malah semakin iri dan benci dan habis energi, buang-buang waktu. Semoga hidup kita, waktu kita makin bermakna dan makin berbuah nyata. Dimuliakan Allah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.